Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur di tahun 2025 ini kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kita selalu dituntun, dipimpin, diarahkan dalam seluruh ketetapan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap hari yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari dalam hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan akan menunggang balikan kota Sodom, maka Tuhan menyelamatkan Lot oleh karena doa dari pamannya, yaitu Abram. Tuhan menyelamatkan Lot bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri, bersama dengan kedua putrinya, anak-anaknya yang perempuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada Lot, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk menyelamatkan selain dari orang-orang ini. Siapa lagi? Ya, ternyata ada dua pria yang rencananya akan kawin dengan kedua putrinya ini. Kita lihat kisah ini dalam Kejadian 19 ayat yang ke-14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, karena Lot dapatkan kesempatan untuk memberitahukan kepada siapa nih orang-orang ini untuk pergi dari kota Sodom ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan tunggang balikan kota Sodom ini. Maka Lot datang kepada kedua bakal menantunya. Alkitab katakan keluarlah Lot berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Kata Lot kepada mereka, kepada bakal menantunya ini, ayo bangun, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab katakan Lot dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja, bercanda saja, kayak ngomong apa sih nih calon papa mertua kita, mungkin gitu kan. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika kita menginjil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menceritakan kasih kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang kita rindukan, agar mereka juga turut menerima keselamatan yang berasal dari Kristus. Tapi seringkali kita dipandang sebelah mata, seringkali kita nggak dianggap, nanti aja lah, gue belum butuh Tuhan sekarang. Mungkin ada dari kita yang sering mendengarkan kata-kata itu, ya kan? Kita udah menginjili dia, kita udah datang untuk mendoakan dia, tapi kayaknya hati dia tuh masih keras. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian kita kerjakan saja. Itu yang dilakukan Lot. Lot berusaha untuk datang kepada kedua bakal menantunya ini untuk memberitahukan bahwa kota ini akan ditunggang balikan. Ayo bangun, keluar dari kota ini. Tetapi respon kedua bakal menantunya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Lot. Malah dianggapnya Lot itu sebagai orang yang hanya berolok-olok saja, hanya bercanda saja. Omong kosong lah ini dia, gitu kan. Tapi it's okay. Toh bagian kita sudah kerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita menginjil, kita memberitakan firman Tuhan, kita mendoakan orang-orang yang perlu kita orang-orang ini untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya keputusan orang itu, ya, pada akhirnya keputusan orang-orang itulah yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mereka mengeraskan hati mereka. Itu keputusan mereka. Kita nggak usah stres, kita nggak usah down, kita nggak usah terpuruk, kita nggak usah merasa terpukul dengan penolakan mereka. Nggak usah, karena itu bagian mereka, bukan bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan firman Tuhan, iya kan? Bagian kita adalah mendoakan mereka agar mereka Tuhan jamah hidup hati mereka. Bagian mereka adalah memutuskan untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun itu sudah kita kerjakan dan mereka masih menolaknya, itu bukan bagian kita.
satu hal yang perlu kita ketahui, kita tidak bisa merubah hati manusia. Yang sanggup mengubah hati manusia, memutarbalikkan hati manusia, hanyalah Allah saja. Tapi bagian kita manusia adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau orang-orang tersebut menolak, jangan stres, jangan patah hati, jangan berhenti menginjil, jangan berhenti mendoakan mereka, jangan berhenti untuk bersaksi, memberitakan kabar baik firman Tuhan. Jangan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, lalu bagian Tuhan adalah menjamah setiap manusia, memutarbalikkan hati setiap manusia. Itu sebabnya di tahun 2025 ini kita yang biasa memberitakan kabar baik, kita yang biasa untuk menginjili sesama kita, baik melalui sosial media maupun face to face, ya kan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan patah semangat ketika kita ditolak, jangan patah semangat ketika kita merasa dikucilkan, justru jangan patah semangat ketika kita melakukan firman Tuhan, justru kita dimusuhi. Jangan patah semangat. Selalu saya ingatkan, kerjakan saja bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan menginjil, bagian kita sebagai anak-anak Tuhan bersaksi, bagian kita sebagai anak Tuhan mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang, bagian kita sebagai anak Tuhan melakukan firman Tuhan sehingga orang-orang yang belum melihat Yesus boleh melihat Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita. Tetap semangat menginjil, tetap kerjakan amanat agung Yesus Kristus, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan. Di awal tahun 2025 ini kami bersyukur oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami diberikan api yang baru, semangat yang baru untuk tetap terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami sadar bagian Tuhan adalah mengetuk setiap hati yang keras. Bagian kami adalah memberitakan firman. Bagian kami adalah menyampaikan Injil kerajaan sorga. Bagian kami adalah bersaksi. Namun bagian Tuhan yang memutarbalikkan setiap hati. Itu sebabnya kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar api penginjilan itu tetap ada di hati kami anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka umat-Mu mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami percaya di tahun 2025 ini akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih karunia, ada kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau mengerjakan bagian kami. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan untuk menyelamatkan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada yang lemah hari-hari, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan bangkitkan semangat yang baru. Kalau ada yang bimbang hari-hari, takut, khawatir, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengurapi mereka, menuntun mereka dalam pengharapan dan sukacita dari sorga. Dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.